Silakan duduk, Pak. Baiklah. Perkenalkan, nama saya Dr. Rogi Iriansyah. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, baiklah, langsung saja. Nama Bapak siapa ya, Pak? Oke, Pak Beni. Alamat Bapak di mana, Pak? Oh iya, Pak. Usia Bapak sekarang udah berapa, Pak? 25 tahun. Oke. Terus pekerjaan Bapak? Oke, boleh, Pak. Oke, ini ada keluhan apa, Pak? Oh, adiknya kecelakaan. Ini kalau boleh tahu, Pak, nama adiknya siapa, Pak? Eko ya, Pak. Oke, Eko. Alamatnya, Pak? Oke. Usianya berapa, Pak? Oke, baiklah. Oke, baiklah. Ya, jadi gini, Pak, nanti adiknya silakan dibawa ke ruang UGD. Nah, nanti saya akan melihat dulu lukanya itu parah atau tidak. Apabila parah, nanti akan dilanjutkan pada tindakan operasi. Nah, apabila tidak, nanti kita bisa mengobatinya secara biasa saja. Nah, sebelumnya ini saya akan memberitakan kepada Bapak bahwa tindakan ini akan dilanjutkan ke tindakan yang serius apabila lukanya parah. Nah, untuk itu saya ingin mengonfirmasi kepada Bapak untuk tentang persetujuan Bapak untuk kami lanjutkan ke tindakan. Jadi Bapak gimana, Pak? Setuju, Pak? Oke, baiklah kalau setuju. Oke, Pak, kalau setuju. Pak setuju ya? Baiklah. Silakan Bapak tunggu di luar. Saya akan menuju ke UGD. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan alat-alatnya. Ya, di sini adalah meja steril saya. Terus di sini tuh terdapat meja tidak steril. Nah, di meja tidak steril itu terdapat bahan-bahan. Yang pertama itu ada kasa steril di sini. Terus ada betadine, ada alkohol, dan ada cairan NaCl. Terus selanjutnya ini di meja steril. Di meja steril itu terdapat handuk, terdapat handscoon steril, terus terdapat duk steril, terdapat bengkok, dan terdapat 2 kom. Nah, baiklah. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, kita akan melakukan tahap cuci tangan. Apabila kita akan melakukannya, kita akan melepas terlebih dahulu jam tangan dan barang-barang berharga kita, seperti saya melepas jam tangan. Terus selanjutnya kita akan melakukan proses cuci tangan, yaitu ada 3 regio. Yang di sini itu adalah bagian yang pertama, terus bagian kedua itu hingga di pertengahan antebrachii, dan yang ketiga itu di atas artikulasi QBT. Yang baiklah, kita akan melakukannya langsung saja di tahap di bagian 1, 2, dan 3 langsung. Nah, pertama kita akan buka keran dengan siku. Cuci tangan terlebih dahulu. Yang kita akan mengambil membersihkan di bagian pertama, bagian kedua, dan hingga ke bagian ketiga. Di situ akan buka. Setelah mencuci, usahakan tangan tetap seperti ini, sebab air akan mengalir menuju ke sini. Apabila tangan nanti kita ke bawah, air akan mengalir ke bawah dan bagian atas tidak akan steril lagi. Baiklah, kita akan lanjutkan ke bagian 1 dan kedua. Bersihkan terlebih dahulu yang bagian 1, terus di bagian kedua, di pertengahan antebrachium. Selanjutnya kita akan melakukan proses cuci tangan di bagian 1 dengan cara WHO. Pertama kita bagian dalam terlebih dahulu. Setelah itu baru bagian permukaan luar. Selanjutnya itu di sela-sela jari
Habis itu seperti mengikat. Setelah itu baru ke bagian jempol, baru ke jari-jari. Baru kita bilas. Itu merupakan cara dari WHO. Selesai mencuci, usahakan tangan tetap seperti ini supaya air mengalir ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mengelap memakaikan handuk di meja steril ini. Ini terdapat dua bagian handuk. Nah, di bagian sini akan menggunakan tangan kiri dan di sebaliknya akan digunakan untuk tangan lainnya. Di bagian lainnya akan melakukan pemasangan handscoon terlebih dahulu, itu pada tangan kanan saya. Kita akan memegang dengan menggunakan tangan kiri di bagian dalamnya, karena di bagian luarnya itu adalah bagian dari sterilnya. Oke. Menarik dengan yang tadi di bagian dalamnya. Oke, baiklah, sudah dipasang. Selanjutnya itu dengan menggunakan tangan kanan kita memanggilnya di bagian luar. Bagian luar. Baru nanti kita akan mulai suketnya. Oke. Tarik di bagian luarnya. Start di bagian luarnya. Oke, itu sendiri itu. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada tahap pembersihan luka terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan kasa. Kasa kita lipat terlebih dahulu. Masukkan ke alkohol. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mengelapnya pada lukanya, yaitu pada sentral ke perifer. Setelah itu, kasarnya ini akan kita buang di bengkok. Nah, selanjutnya kita akan mengambilnya lagi. Kita lipat, lalu seperti tadi, sentral ke perifer. Kita buang. Kita lakukan itu selama 3 kali. Ini yang terakhir, yaitu kita ambil, kita lipat lagi, kita masukkan ke alkohol, ya, kita lap seperti ini. Nah, sekarang kita akan memasangkan handuk klem ke bagian yang akan kita obati. Ini adalah handuk klemnya. Oke. Kita akan memasangkannya dengan cara tangan seperti ini ya, supaya tangan seperti ini, di bagiannya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasangkannya. Baru kita akan merangkakkan handuk klemnya. Oke, baiklah, handuk klem sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan melepaskan handscoon kita, yaitu yang pertama kita akan melepaskan tangan kanan terlebih dahulu dengan memegang bagian luar dari handscoon. Bagian luar kita tarik. Nah, di bagian tangan sebelah kiri, kita di bagian dalamnya. Kita tarik.
kita melepaskan skun, yang terakhir kita akan melakukan tindakan cuci tangan itu. Pertama kita akan membuka keran terlebih dahulu. Mencuci cukup di bagian satu menggunakan teknik WHO. Itulah serangkaian dari teknik aseptik saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.